Halo sahabat Kompas, kembali lagi di Kenapa Tidak bersama dengan saya Fania. Dan kali ini kita akan kembali membahas seputar dunia karir bersama dengan Bu Elin Rahman, yaitu seorang psikolog ternama dan juga salah satu penulis rubrik karir di Harian Kompas. Halo Bu Elin, Halo, apa kabarnya Ibu? baik dan Fania selalu cerah. Oke, iya, secerah warna baju Ibu ya hari ini putih, jadi terasa sekali nih Bu energi positifnya hari ini. Oke, tenang sekali bisa bertemu dengan Bu Elin. Nah, Bu, kali ini kita mau membahas sesuatu yang mungkin saat ini sedang banyak dipergonjang-ganjingkan nih Bu, seperti itu ya. Yang mana biasanya ini sangat dipakai ketika kita itu ingin mulus dan juga lancar berlayar di dunia karir, yaitu networking gitu. Dan juga fenomena orang dalam, fenomena rekomendasi karyawan, rasanya itu sudah tidak asing lagi ya Bu ya, kita dengar untuk para karyawan yang mencari pekerjaan seperti itu. Nah, menurut Bu Elin sendiri seperti itu ya, emang seefektif apa sih networking itu? Seefektif apa ya? Sekarang gini, saya senang sekali menyebutkan bahwa networking ini termasuk dalam social capital, modal sosial, ya social capital. Apa seefektif apa? Coba bayangkan, kalau kita punya materi ya, batu bata, kita susun, kita bikin jadi dinding, tanpa semen, bisa apa enggak? Susah sih Bu. Nah, semennya itu yang penting kan, Betul. semennya itu yang merekat Betul. sehingga dinding itu kuat. Nah, kalau misalnya aku ahli apa, ya Fania ahli apa, kita bekerja sama, Betul. tapi kita nggak kontak satu sama lain, kita nggak bersahabat satu sama lain. Bagaimana mungkin kita bisa bekerja sama dengan mulus? Iya, susah ya Bu ya, Iya kan? karena tidak ada koneksinya. Koneksi. Betul. Nah, koneksi itu zaman dulu waktu bapak ibu saya itu dianggap sebagai satu yang negatif. Oh iya, dia suka banyak koneksinya gitu. Dan itu kayaknya negatif. Ada 2C, koneksi dan senten gitu. Orang tua saya itu kalau ngomong koneksi dan duit gitu. Tapi sekarang kalau kita nggak punya koneksi, kita nggak bisa kemana-mana, Fania. Ya kan? Betul sih, betul-betul. Jadi kalau misalkan kita mau, ya itu ya Bu, butuh sesuatu, kalau kita nggak punya koneksi, ya susah sekali gitu untuk menembus apa yang memang kita mau capai, seperti Betul, itu ya Bu ya. betul. Oke, berarti memang kalau ditanya seefektif apa, itu sangat efektif sekali, Sangat, seperti sangat, itu ya. sangat. Khususnya di sini konteksnya untuk yang mau mencari pekerjaan, Eh, tentunya. untuk Atau mau mencari kerjaan, untuk meluruskan jalan-jalan, memuluskan didapatkannya proyek, apa saja, ya. Kita tidak bisa bicara tentang sesuatu yang tidak etis, bukan. oke. Tetapi berhubungan baik. Coba bayangkan kalau saya tidak kenal sama Fania, tidak kenal sama siapa-siapa di Kompas. Gitu. Kalau saya misalnya mau mengajukan sesuatu, saya susah kan carinya, mulai masuk dari reception, saya mesti bikin surat permohonan untuk Ya. ketemu. Tapi kalau saya misalnya kenal sama salah satu, misalnya saya kenal Fania, Van, tolong dong, aku pengen ketemu si ini, bisa nggak? Gitu. Bisa langsung. Betul. Tapi kan jadi mungkin dipandang negatifnya adalah, oh kamu hanya butuh, ya jadi kayak kamu menghubungiku hanya kalau butuhnya saja. Nah, itu bagaimana Bu Ellen? Itu salah sendiri. Kenapa hanya menghubungi kalau butuh saja? Oke. Kan kita kan juga butuh makan, kita butuh ngopi, kita butuh bersosialisasi. Kenapa nggak bersosialisasi dengan siapa aja? Dan kita selalu harus punya pendapat bahwa network, a best friend is once a stranger. Dulunya dia stranger, terus bisa jadi best friend. Itu pasti ada prosesnya kan. Betul. Nah, kalau kita menjadi orang yang punya 50 best friend, bestie, 50, dibandingkan dengan seseorang yang cuma punya satu bestie, lebih lampang jalan siapa? Ya 50, Iya kan? pasti. Iya kan? Apakah itu hanya kalau butuh doang? Bisa kalau lagi butuh nelpon, dia bilang, tumben lu, cuman kalau butuh doang. Berarti memang kita kurang
bergaul sama dia. Oke, kayaknya itu saya salah satunya Bu. Sering banget kalau misalnya menghubungi teman gitu ya, terus kenapa lu Van? Pasti ada butuhnya nih kayak gitu. Berarti kayaknya saya kurang untuk membangun koneksi dengan orang tersebut ya Bu ya. Oke, nah tapi bukankah kalau misalnya kita itu membangun suatu hubungan ataupun networking dengan orang lain seperti itu ya Bu, itu kan buang waktu, buang tenaga seperti itu. Nah, bagaimana pendapat Bu Elin? Kita memang mesti mikirin efisiensi sih. Tapi kalau buat saya ya, ada satu kiat yang tetap saya pegang, yaitu memberi. Kalau kita bisa memberi kepada orang, orang itu pasti ingat. Ya, tapi memberi itu tidak selamanya uang, hal-hal yang material atau parcel, enggak. Misalnya gini, kita tahu bahwa Fania bilang baju putih saya bagus, ya. Nanti saya pulang-pulang saya WA Fania, Van, aku beli baju putih itu di sini, harganya murah loh. Aku memberi Fania sesuatu yang cuman nggak ada harganya, tapi memberi perhatian juga loh. Oke. Ya kan? Iya, betul. Ya, Fania akan ingat. Betul. Mau beli baju putihnya mau enggak, pokoknya Fania ingat. Betul. Ada perhatian di situ ya Bu ya yang disampaikan. Iya. Oke, menarik banget nih Bu. Nah, balik lagi Bu, mungkin tadi itu ya ketika kita mau membangun suatu hubungan, suatu networking, kadang disalahartikan gitu Bu. Wah, ini jangan-jangan hanya ada maunya saja gitu kan, atau apa nih yang paling mungkin sering terjadi adalah mau nawarin apa nih, nah gitu. Apalagi kan sekarang banyak ya Bu ya, tiba-tiba yang sering terjadi, banyak teman-teman lama yang sudah lama lost contact tiba-tiba menghubungi, ternyata ya menawarkan produk tertentu, jasa tertentu seperti itu yang sebenarnya kita nggak butuh gitu Bu. Bagaimana menurut Bu Elin? Memang biar bagaimanapun namanya kita kalau jualan, kita memang harus menawarkan sesuatu kepada orang yang belum kita kenal. Namun demikian kita juga bisa melakukan hal itu dengan cara-cara yang lebih strategis. Misalnya saja gini, kita mau berkenalan dengan seorang direktur SDM. Kebetulan sekali kita punya hubungan dengan dirutnya. Kita bisa minta izin dulu sama dirutnya. Boleh nggak sih aku menyebutkan namamu nanti kalau aku berhubungan dengan Bapak ini. Jadi kita bilang, Pak, saya diperkenalkan sama Bapak oleh Bapak dirut ini. Bolehkah saya bertamu ke tempat Bapak untuk menerangkan jasa-jasa saya? Jualan beneran. Tapi kemudian kalau udah sampai di sana, ini company profile saya, terus kita juga nggak mau tahu tentang dia, kita nggak bisa tanya jawab sama dia, nggak ngobrol, nggak berkawan, ya udah salahmu sendiri. Tapi kalau kita berkawan, kita bilang, oh Bapak dulu di Purworejo, orang tua saya dulu di Purworejo, gini, kita ngobrol. Ya, sesudah itu pulang-pulang, Pak, thank you ya Pak for your time gitu. Nanti kapan-kapan kalau misalnya Bapak butuh ya assessment atau training, ya Bapak bisa hubungin saya, ini nomor HP saya. Oke, menarik nih Bu. Tapi kadang ada beberapa mungkin yang kita kan nggak bisa untuk mengubah persepsi orang terhadap kita ya Bu ya. Terkadang mungkin maksud kita adalah untuk menjalin hubungan, tapi mungkin maksud dari orang yang ingin kita jalin hubungannya itu mereka merasa, oh ini kalau ada perlunya aja, atau mungkin oh paling karena mau ada iming-iming menawarkan produk dan lain-lain. Gimana caranya supaya kita satu tidak sok akrab dan juga dua menghilangkan persepsi negatifnya itu Bu? Antara formal dan informal itu memang ada batasnya, ya. Kalau kita tidak kenal, kita mau tidak mau memang meng-approach seorang secara formal. Tapi kalau bisa dengan cepat kita men-switch ini ke arah yang informal. Kadang-kadang kita nggak dapet. Kita dari satu pertemuan itu kita cuma dapat formal, that's it gitu. Tapi kan sekarang ada WA, ada email, ya. Kita bisa kirim-kirim misalnya prestasi dia di mana gitu, ada artikel mengenai dia, secuplik aja tulisan bahwa dia pernah begini, kita kirim ke dia, Pak, saya nggak nyangka loh Pak, Bapak prestasinya ini. Bawel amat sih nih orang. ulang lagi. Oh, jadi kita juga harus punya mental baja ya Bu ya? Satu mental baja, dua juga mempunyai cara, trik, ya, dan juga mempunyai khasanah mengenai bergaul itu kayak apa sih, gitu.
ya. Misalnya kita tahu waktu kita masuk ruangannya dia memutar musik jazz gitu, ya. Kebetulan misalnya ada festival, ya kita bilang, Pak, ada festival loh di sini gitu, Bapak udah tahu belum? Oke, jadi memang dari hal-hal kecil ataupun mungkin kebiasaan atau apa yang dia pakai seperti itu ya, Bu ya. Nah, tapi Bu, saya punya pengalaman Bu, gitu ya. Kalau misalnya ketika saya ketemu sama Bu Elin, udah langsung kelihatan, wah Bu Elin ini orangnya sangat bersahaja ya, seperti itu, berwibawa dan ceria juga, bersemangat. Tapi ada juga ketika saya ketemu dengan orang lain, itu dia sifatnya defensif. Jadi mungkin mukanya datar dan dia tidak melakukan apapun yang bisa kita pakai untuk mungkin membangun obrolan seperti itu. Nah, kalau dari Bu Elin sendiri ada tips apa, Bu? Saya sih akan menjaga hubungan formal tersebut sampai nanti kelihatan lubang bawah, kita kemudian bisa informal. Biasanya kita punya mutual friend. Ya, nggak mungkin kita, misalnya Fania nih, kita cek nih ya, ya aku sama Fania berbeda usia, tapi aku bisa nih kalau misalnya kita ngobrol 10 menit, kita pasti bisa menemukan mutual friend. Oke, sesama HR ya Bu ya? Iya, ya? Iya, tuh tadi kan Pak Monty, iya kan? Pak Monty. udah dapat mutual friend. Bisa cepet kok. Oke, berarti memang kita harus ada usaha juga dan memang itu butuh waktu ya Bu ya, dan terlepas dari itu mental baja. Oke, nah terkadang nih Ibu tadi aku baca salah satu artikel Ibu juga mengenai modal sosial ini ya Bu ya, yang mungkin diposting di bulan lalu seperti itu di Klasika Kompas. Nah, sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud dengan modal sosial? Ya itu tadi semen itu. Ya, di dalam organisasi itu sering sekali orang itu merasa bahwa hubungan yang saklek itu udah cukup. Hubungan saklek itu batu bata ditempel sama batu bata tanpa semen itu tidak cukup sama sekali. Mesti ada perekatnya. Nah, perekatnya itu bisa didapatkan dari ngopi bareng, dari makan siang bareng. Bahkan di negara-negara Skandinavia itu ada istilahnya bahwa orang itu memang diwajibkan untuk minum kopi bareng dan bercakap-cakap. Oh, memang itu diwajibkan ya, Bu ya? Diwajibkan, sehingga orang itu jadi terbiasa untuk membina hubungan interpersonal yang informal. Oke, jadi tidak hanya sebatas profesional seperti itu, tapi juga yang informalnya. Oke, nah kalau misalnya kita mengangkat modal sosial ini dalam dunia pekerjaan, khususnya para pencari kerja nih Ibu, apakah tidak cukup hanya yang penting kompetensi atau skill aku sudah sesuai nih dengan apa yang memang mereka mau? Apakah memang networking itu sepenting itukah selain skill tadi, Bu? Kalau saya jadi fresh graduate ya, maka saya akan berusaha untuk memperkaya keterampilan-keterampilan saya dalam hal soft skills. Misalnya dalam hal berkomunikasi, dalam hal memperhatikan ruangan, memperhatikan apa yang jatuh, ya, memperhatikan ketika interview, memperhatikan pertanyaan dengan baik, sehingga kita itu membekali diri kita dengan soft skills yang kemudian dikonotasikan kepada hubungan interpersonal. Orang yang bisa membina hubungan interpersonal, apapun jabatannya, akan lebih baik daripada orang yang tidak bisa membina hubungan interpersonal. Berarti memang sepenting itu ya Bu, sangat ya, penting, sangat penting. Terutama di dunia AI sekarang. Semua yang bisa diulang itu bisa dikerjakan oleh komputer. Tapi betapa banyak hal yang tidak bisa diulang dalam hubungan interpersonal. Iya, betul sih. Saya pernah baca Bu, salah satu kelemahan dari ini ya, mungkin transformasi digital mengenai AI dan lain sebagainya, mungkin secara teknis ataupun secara teknologi itu mereka perkembangannya sangat pesat. Tapi ada satu hal yang masih menjadi kekurangan mereka adalah empati dan juga personal touch. Termasuk dalam hal ini networking seperti itu ya Bu ya. Mereka tidak menjangkau itu ternyata. Dan bagaimana kita bisa membina hubungan interpersonal kalau kita nggak bisa empati? Betul. Jadi mereka hanya menyediakan wadahnya, tapi tetap kita yang harus menjalankan sebagai manusia, makhluk sosial seperti itu ya Bu ya. Oke, berarti kalau tadi menyangkut AI ataupun perkembangan teknologi, termasuk mungkin posisi-posisi dan perusahaan yang berbasisnya ini teknologi atau IT Bu. Berarti memang sangat penting juga ya mereka untuk membangun networking.
Iya loh, perusahaan IT juga jualan kan. Betul Dia mau sih. jualan kemana kalau nggak? Betul. Iya, iya, salesnya mau nggak Iya. mau harus berkoneksi, harus punya network seperti itu Betul. ya Bu ya. Oke, jadi memang di setiap bisnis apapun, meskipun tadi kita sudah dipermudah oleh AI, dipermudah oleh teknologi, tetap harus butuh yang namanya network itu ya Bu ya. Ya. Oke. Dan saya pun pernah nih Bu merasa apa namanya defensif juga terkait dengan network ini Bu, bahwa pada saat itu seorang fresh grad, saya waktu itu ya Bu ya, seorang fresh grad, bahwa rasanya cukup nih hanya untuk skill-nya saja yang diimprove ataupun yang ditingkatkan, karena dengan skill itu recruiter ataupun HR pun bisa membaca gitu ya. Tapi ternyata agak susah juga Bu cari kerja, diterima kerja seperti itu ya, karena mereka lebih mungkin mengedepankan yang rekomendasi dan lain sebagainya seperti itu. Dan pada saat itu ketika saya diterima kerja, saya baru menyadari hal itu. Dan apalagi pekerjaan saya adalah HR ya Bu ya, yang mana harus berkoneksi dengan karyawan maupun ya partnership dengan yang lain, vendor dan lain sebagainya seperti itu. Jadi sangat penting networking itu ya Bu ya. Oke, nah dari Bu Elin sendiri mungkin ada tips atau mungkin ada sepatah dua patah kata untuk para fresh graduate mungkin Bu, atau para pencari kerja yang mungkin mereka juga menganggap bahwa networking ini belum sepenting itu. Ya, saya menyarankan para fresh graduate itu mempelajari yang namanya soft skills itu apa, karena yang nanti di masa depan hard skills itu semua digantikan oleh komputer, tetapi soft skills tidak pernah. Oke, terima kasih Bu Elin. Berarti konklusinya adalah networking itu sangat-sangat penting seperti itu ya, dan sangat berdampak bagi kehidupan kita, tidak hanya di pekerjaan tapi juga di semua lini kehidupan Betul. kita seperti itu ya Bu ya. Dan mulainya dari mana? Dari mental baja tadi ya Bu ya. Gitu, dan juga memang kita harus sabar juga, dan kita tetap harus waktu itu juga, seiring berjalannya waktu itu juga sangat penting ya Bu ya, untuk kita terus membangun seperti itu. Oke, Bu Elin, terima kasih untuk diskusi kita pada sesi kali ini, sangat menarik sekali Ibu, dan mungkin kita sudahi untuk sesinya ya Bu ya. Oke, demikian episode Kenapa Tidak pada kali ini, bahwa modal sosial itu sangat penting teman-teman dan juga sahabat Kompas ya. Di setiap aspek kehidupan kita butuh yang namanya network seperti itu ya. Dan juga semoga apapun yang sudah dibahas antara saya dan juga Bu Elin hari ini bisa menjadi insight dan juga bisa menginspirasi dan mencerahkan sahabat Kompas semuanya. Sampai berjumpa di episode berikutnya.